Kaitan dengan koperasi ini kita memang tantangannya itu eh, yang pertama ekstern dan internalnya ini ya. Yang di ekstern itu image koperasi itu sudah apa ya? Sudah sering makin menurun gitu ya karena banyak kejadian-kejadian tentang koperasi-koperasi yang abal-abal yang mempengaruhi image koperasi-koperasi lain yang sebenarnya bagus gitu. Yang kedua, eh, generasi muda yang memang tidak banyak apa ya tertarik dengan koperasi ini mempengaruhi juga apa namanya koperasi yang seharusnya bisa apa ya mengajak anak muda yang memahami karena anak muda ini kan memang orang-orang yang sebagian pendidikannya tinggi ya sudah ada yang S1 bahkan mungkin S2 tapi mereka tidak tertarik dengan koperasi. Nah, di sini memang bagaimana kita bisa mengajak mereka dengan eh, apa namanya pendidikan yang formal gitu ya. Artinya gini, ketika kita mengajak koperasi seperti biasa-biasa saja, tidak ada lembaga pendidikan yang formal, yang mungkin misalnya tingkatan SMK, SMA koperasi misalnya kita eh, buka dan mereka lebih tahu apa sih itu koperasi, manfaat koperasi dan sebagainya. Bahkan tadi disampaikan sebenarnya keunggulan koperasi itu banyak gitu ya. Nah, sekarang untuk Gen Z ini bahkan mereka mungkin tidak tertarik dengan koperasi apalagi dengan koperasi yang image-nya semakin turun karena tingkah laku orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan koperasi. Bagaimana kita supaya ini bisa menarik anak muda dengan pendidikan koperasi atau pendidikan formal untuk koperasi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi mungkin bisa itu Pak Adi dikasih itu respon silakan Pak Adi. Pertanyaan dari Pak Cep bagaimana Ya, terkait dengan Gen makasih Z. ya Pak Cecep, Khair Umah Bogor nih. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. eh ya, ini tantangan ya. Saya sama Kang Irfan waktu itu ya ke Ikopin nih. Ikopin yang universitas sekarang ya jadi Universitas Ikopin. Dulu Institut Koperasi Indonesia. Di Jatinangor kita ngasih sharing lah tentang dulu tuh tentang tantangan ya, tantangan koperasi ya. Mungkin hampir mirip dengan ini. Saya tes ombak ya, Kang Cecep. Mahasiswa itu kan hampir semua mahasiswa Ikopin gitu. Saya tanya, dari seluruh mahasiswa itu, ya, saya tanya, ada yang jadi anggota koperasi nggak? Ternyata yang ngacung cuma 2 orang, Kang Cecep. Dari sekitar 100 eh, peserta gitu ya. Padahal itu adalah mahasiswa berapa yang mau bekerja di koperasi gitu ya. Ya. Nah ini lebih parah lagi nggak ada yang mau bekerja di lembaga koperasi. Artinya memang ya mohon maaf saya bukan ini tapi kita membuka mata ya kenyataannya di masyarakat anak muda terutama segmen pasar anak muda. Koperasi ini betul apa yang disampaikan Pak Cecep. Sudah tidak lagi menarik. Sudah tidak lagi menarik. Terus gimana dong solusinya? Nah, tentu solusi yang paling jitu adalah dengan bagaimana kita membuat program-program yang relate atau berkaitan berhubungan dengan mereka. Nah, ini salah satu contoh ya. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Masjid Sejuta Pemuda gitu ya.
Masjid Sejuta Pemuda itu dia membuat program itu ya terkait dengan benar-benar anak muda gitu. Ya, misalkan dia ngadain pengajian, misalkan ngadain pengajian ya yang relate dengan anak muda. Misalkan bagaimana itu artinya pacaran secara syariah lah misalkan seperti itu gitu. Atau mereka juga ngadain misalkan kalau di Bandung ya misalkan di Bandung itu ada masjid yang ngadain lomba lari gitu ya, maraton, mini maraton gitu. Yang sekarang lagi rame lah, apa namanya teh? Fun run ya, fun run, lari tapi eh, lari santai lah gitu ya. Nah, ini memang harus kita lakukan kalau kita mau menyasar segmen anak muda gitu. Itu menjadi keharusan. Jadi ya memang ini menantang gitu. Karena terutama permasalahannya apa coba? SDM kita rata-rata bukan anak muda gitu. Jadi kadang-kadang kita sendiri nggak tahu apa yang mereka butuhkan karena kita beda alam, beda generasi, ya beda generasi. Nah makanya salah satu usulan dari saya itu adalah bagaimana SDM kita diperbanyak dari SDM generasi muda, gitu ya. Nah kalau di kami di ITKON ini kebetulan kita ada lembaga yang lain namanya lembaga ITKON Peduli ya. Lembaga ITKON Peduli itu lembaga sosial. Nah ini semuanya anak muda. Ya alhamdulillah gitu dari sisi ininya gaya-gayanya bikin program-programnya itu udah udah emang pengaruh sih menurut saya bagaimana membangun hubungan ya relationship dengan segmen itu ketika yang menjadi karyawan kitanya pun adalah generasi-generasi muda. Ya, setahu saya semua sekarang namanya lembaga-lembaga besar, bank, perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai merekrut anak muda supaya bisa menggali kebutuhan secara lebih pas gitu ya. Karena kan kalau kita belajar tentang marketing, marketing itu awalnya kan dari riset pasar ya, dari riset pasar. Jadi kita harus tahu benar-benar apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan oleh segmen pasar kita. Nah, setelah benar-benar kita tahu, kita kembangkan namanya dengan product development, pengembangan produk ataupun program. Ya, produk ataupun development program gitu. Nah, setelah programnya ini jadi, itu nggak akan bisa eh, di exchange kalau kita tidak melakukan komunikasi yang baik ya. Kita bikinlah program pemasaran ataupun promosi, namanya mengkomunikasikan value ya. Nah, setelah itu kita melakukan layanan customer service. Nah, ini juga customer service itu kan ada dari mulai fisiknya gitu. Kalau anak muda ya tentu kita harus menyesuaikan gitu ya. Artinya teman-teman menyasar segmen anak muda ini kita pertama benar-benar mengetahui dengan riset apa yang dibutuhkan dan diinginkan segmen tersebut. Yang kedua kita kembangin produk ataupun program yang pas gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, itu saluran channel komunikasi pun antara milenial, Gen X sama Gen Z itu beda-beda gitu ya. Kalau untuk Gen Z itu TikTok, Instagram paling enggak gitu ya. Tapi kalau kayak generasi X termasuk saya itu Facebook gitu. Nah, ini juga pemilihan channel distribusi itu juga akan mempengaruhi gitu. Tapi menurut saya tadi ya sesuai dengan prediksi para ahli ya bahwa ke depan itu segmen anak muda ini makin besar gitu. Jadi kalau kita nggak garap, kita akan ditinggalkan dan bisa jadi, mohon maaf, kita akan kalah bersaing.